siang, jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Dalam episode kemarin ya, Pak Git membahas kapitayan, jadi ada Ustadz salah paham lah tentang kapitayan, menjelaskan bla 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 ya. Menurut Pak Git dan buku dari Atlas Wali Songo ini jauh sekali dari kenyataannya. Ini Pak Git akan membahas sebuah pertanyaan dari temennya. Yaitu pertanyaannya ini dari Rudi Santoso, Pak ini RT 6 GB. Ini Sang Hyang Taya gitu maksudnya ya, Sang Hyang Tunggal. Kapitayan ini apakah pengikut Syekh Siti Jenar? Terus di bawahnya ada yang menjawab, ngomong apa meneh, kepercayaan kapitayan itu ada sebelum Hindu Buddha Islam masuk ke Nusantara. Kok geladrah? Ya jawabannya dari Oppo A3s ini benar ya, maksudnya kapitayan itu sudah ada sejak sebelum Hindu Buddha Islam itu ada, tapi kata-kata geladrah ini membuat si penanya tadi ya, siapa nih ya, Rudi Santoso ini kayaknya agak gimana gitu, terjadilah ya seperti polemik gitu. Yang sebetulnya Rudi Santoso ini ingin menanyakan itu aja gitu, jadi benar memang dia mau bertanya karena ketidaktahuannya. Syekh Siti Jenar itu adalah salah satu wali Songo. Jadi dia ya sekitar di abad 15 lah lahir, kemudian meninggal di 1517 ya. 1517 so artinya dalam 1513 Tommy Perez sudah masuk menulis catatan yang artinya Islam sudah menyebar di Pulau Jawa. Sebelum masuk ke Syekh Siti Jenar, kita jelaskan pertanyaan ini dulu ya. Sang Hyang Taya, Taya itu artinya kosong. Dalam konsepnya itu adalah tan keno kinoyo ngopo, yang artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, ya intinya panca indera ini tidak bisa meraba untuk ke sana. Itu ya seperti itulah, termasuk tidak bisa juga didefinisikan. Artinya yang pada waktu itu dijelaskan oleh sang Ustadz itu diganti oleh 3 dewa gitu ya. Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Jagatnata. Sang Hyang Tunggal itu artinya yang Maha Satu, yang Maha Esa. Itu kemudian Sang Hyang Wenang itu yang paling berkuasa, yang Maha Kuasa. Kemudian Sang Hyang Jagatnata itu yang artinya menguasai seluruh alam semesta. Jadi kalau kita compare dengan Islam ya, tan keno kinoyo kinopo itu ya seperti zat Allah, itu tidak bisa diraba atau dinilai ya, dilihat, didengar itu dengan panca indera kita gitu. Kemudian tidak bisa didefinisikan juga. Dan 3 hal tersebut tadi, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Jagatnata ini bukan dewa seperti yang diciptakan Ustadz itu. Ini adalah istilahnya nama lain gitu ya, seperti yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ya, seperti itulah, yang Maha Satu, yang Maha Kuasa, yang menguasai alam semesta. Nah, itu seperti itu. Jadi sudah jelas banget, artinya kapitayan ini ada sebelum agama apapun yang sifatnya impor ini masuk ke Indonesia. Dia sudah ada karena ini adalah agama yang dimiliki oleh nenek moyang kita, yaitu bangsa Nusantara. Harusnya kita bangga punya agama ini ya. Artinya kalau Pak Git nilai juga filosofinya bagus gitu ya. Nanti suatu saat Pak Git akan bahaslah tentang ini. Baik, kita masuk ke bab yang utama, yaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini itu banyak versi gitu ya. Tapi yang Pak Git ambil di sini yaitu versi dari Kyai Haji Profesor Agus Sunyoto, almarhum ya, beliau sudah almarhum. Beliau ini adalah sejarawan yang juga ulama ya. Jadi beliau ini kalau membuat buku atau mengulas itu secara rasional kalau menurut Pak Git.
Bahasan Kyai Haji Agus Sunyoto tentang Syekh Siti Jenar, dia adalah satu-satunya ulama yang belajar di Arab. Makanya satu-satunya yang bergelar Syekh dalam Wali Songo cuman Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini belajar di Baghdad 17 tahun, kemudian masuklah kembali ke Cirebon. Kalau dalam film, Syekh Siti Jenar itu kan seperti ada konflik dengan Wali Songo ya, terutama dengan Sunan Kalijogo ya. Syekh Siti Jenar sendiri adalah Wali Songo, termasuk Wali Songo awal lah beliau ini. Dan dia itu adalah mertua dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo pun sebetulnya banyak belajar dari Syekh Siti Jenar. Ya jelas banyak belajar, dia kan bergelar Syekh gitu, yang ilmunya juga didapat dari Baghdad. Ya pada saat itu Baghdad kita tahu sendiri ya, perkembangan ilmu pengetahuan di Baghdad di abad 9-10 itu maju sekali. Dan istilahnya itu sempat jadikan epicentrum atau pusat ilmu pengetahuan dan perekonomian di dunia. Itu Baghdad dulu waktu zaman ilmu pengetahuan maju. Jadi sempat menjadi epicentrum pengetahuan dunia dan ekonomi dunia. Tapi dulu. Oke teman-teman, kita balik lagi ke bahasan Syekh Siti Jenar ya. Jadi sepulangnya atau masuknya Syekh Siti Jenar itu ke Cirebon, ya, sebetulnya ini pemberontakan Syekh Siti Jenar terhadap Kesultanan Cirebon pada saat itu, yang artinya begini teman-teman. Syekh Siti Jenar ini melakukan perubahan sosial yang sangat dahsyat. Jadi waktu zaman kuno dulu ya, yang namanya orang itu dibagi dua golongan, yang tinggal dalam keraton itu namanya Gusti atau Tuan, yang di luar keraton namanya Kawulo atau disebut dengan budak. Nah, konsep Kawulo ini itu ada di mana-mana, bukan hanya di di Jawa saja. Misalnya di Jawa Barat kan kayak katanya abdi. Ya, abdi itu kan ya budak juga, abdi. Terus sahaya itu dari kata sahaya, itu juga budak, hamba sahaya. Kemudian ambo itu kan hamba, ya Padang ya. Itu konsep-konsep kerajaan zaman dulu seperti itu, adalah antara Gusti dan Kawulo kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Kawulo ini atau budak ini itu tidak mempunyai hak apapun. Benar. Jadi kalau yang namanya rakyat jelata, Kawulo itu pada saat itu tidak mempunyai hak apapun. Syekh Siti Jenar kembali ke Cirebon, membangun 77 desa, ya dibangun sama beliau, kemudian diberi nama Desa Lemah Abang. Nah di Desa Lemah Abang itu makanya Lemah Abang ini sebetulnya dari kata Lemah Abang ini makanya namanya Siti Jenar itu dari Lemah Abang. Kalau nama aslinya, nama asli dari Syekh Siti Jenar itu adalah Syekh Datuk Abdul Jalil, itu nama aslinya. Dengan membuat tempat yang bernama Lemah Abang, Syekh Lemah Abang ini membuat prinsip di situ, bahwasannya di daerah Lemah Abang itu tidak ada yang namanya kawulo atau budak. Di situ adalah tempatnya masyarakat gitu. Jadi kalau masyarakat ini itu diambil dari bahasa Arab yang kata dasarnya ya syarakat ya. Jadi ada istilahnya kebersamaan gitu ya, kebersamaan, kesetaraan. Jadi tidak ada perbedaan antara Kawulo dan Gusti. Pada zaman kuno itu ya dulu nggak punya hak, artinya tidak mempunyai hak terhadap istri, tidak mempunyai hak terhadap tanah, tidak mempunyai hak untuk beragama. Jadi semuanya adalah milik negara, milik kerajaan. Contoh seperti ini, bila ada Gusti lagi lewat atau Tuan lagi lewat gitu ya, orang keraton lagi lewat, nah ini lihat gadis cantik gitu, cewek cakep gitu, itu langsung diambil, nggak peduli itu anak orang, nggak peduli istri orang, diambil sama keraton, diambil sama golongan Gusti ini, yang artinya rakyat nggak punya hak itu masih belum parah.
Pada arsitektur zaman kuno itu mengenal yang disebut istilah pawadal. Pawadal ini adalah tumbal. Jadi kalau mau bangun suatu bangunan yang megah, itu ada istilah tumbal. Tumbal ini diambil dari mana? Bukan dari binatang, kerbau atau apa, itu bukan. Kalau sekarang kan udah di selamatan seperti itu kan dari ganti pakai kepala kerbau atau apa gitu ya. Tumbalnya ya katakanlah itu simbolis seperti itu. Tapi zaman dulu tuh enggak. Itu benar-benar manusia dipakai. Darahnya manusia, dagingnya manusia itu dipakai. Yang diambil adalah milik rakyat tadi atau milik kaulo. Yang milik kaulo tadi yang diambil. Jadi sangat kejam lah pada saat itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Sesi Jenar adalah melawan prinsip-prinsip seperti itu ya. Artinya semua itu mempunyai hak yang sama. Tidak itu gusti, golongan gusti atau golongan kaulo. Jadi Sesi Jenar ini benar-benar dimusuhi dulu ya, zaman keraton Cirebon dulu atau zaman kerajaan zaman dulu. Sesi Jenar itu jadi buron saat itu. Karena dia mengajarkan itu. Contoh kalau ketemu raja itu Sesi Jenar mengajarkan nggak usah nyembah karena kita punya kesetaraan. Ya kerajaan termasuk cerita Babat itu ya tentang Sesi Jenar. Nah itu yang buat adalah pihak keraton, karena pihak keraton ini merasa terusik dengan keberadaannya Sesi Jenar. Dan ini sering terjadi konflik gitu loh. Jadi pada suatu saat keraton atau kerajaan itu ingin membuat bangunan besar, kalau masuk ke Lemah Abang tuh dilawan sama orang Lemah Abang. Nggak ada, ini adalah tanah milik kami, nyawa kami, itu dilawan, sering terjadi konflik. Nah, makanya pada saat itu Sesi Jenar itu istilahnya kalau sekarang itu dibuat cerita gitulah. Dibuat cerita kalau dia itu adalah aliran sesat oleh pihak kerajaan. Hingga beliau pun menjadi buron lah, dicari-cari gitu. Awal mulanya konsep yang diajarkan oleh si Sesi Jenar itu manunggaling kaulo gusti itu artinya kesetaraan antara raja dan rakyat. Jadi ya itu ya namanya kesetaraan. Jadi nggak ada perbedaan yang mana raja, yang mana rakyat punya hak yang sama. Hingga sekarang itu terjadilah ya yang seperti kita lihat sekarang ini, punya hak milik. Pada tahun 1870 pada saat Belanda itu membuat undang-undang agraria, itu masih ada itu sisa-sisanya zaman kerajaan itu, yaitu di Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Dan ini mulai diordonasi istilahnya terjadi pembuatan hak milik atas tanah di dua kerajaan ini baru nongol, baru muncul di tahun 1916. Kan ini bagian selatan ya, termasuk Surakarta, termasuk Jogja, ini kan bagian selatan. Jadi kalau bagi-bagi orang Pantura yang banyak urusannya dengan Wali Songo itu kan jalurnya banyak dari sana gitu ya. Itu udah biasa hak milik. Jadi sebelum 1870 itu udah ada perubahan sosial yang menjunjung tinggi kesetaraan. Jadi manunggaling kaulo gusti. Tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat. Ada konsep yang kedua, yaitu tentang tauhid ya. Dalam hal ini itu sebetulnya beliau juga ulama tasawuf ya. Jadi Wali Songo ini semuanya itu ulama-ulama tasawuf semua. Maksudnya ahli-ahli tasawuf semua. Pemikirannya itu bersatunya antara Tuhan dan manusia gitu ya. Antara Tuhan, bukan berarti manusia menjadi Tuhan, bukan itu konsepnya. Jadi ada yang menyalahartikan, konsep manunggaling kaulo gusti itu Tuhan dan manusia itu menyatakan kalau dia adalah Tuhan, bukan begitu maksudnya. Baik, Pak Kiai akan jelaskan gitu ya. Jadi ini kalau kita ambil dari ajarannya Maulana Rumi, syairnya ya Pak Gid nggak hafal banget, tapi seperti inilah kira-kira bunyinya, yaitu dulu aku cari Tuhan di masjid tidak ada, di gereja tidak ada, aku cari ke tempat ibadah-ibadah lain tidak ada, aku cari kemana-mana tidak ada. Setelah aku tahu ternyata Tuhan ada dalam diriku. Nah ini ajarannya Maulana Rumi, yaitu jadinya
Tuhan itu nggak jauh dengan kita, ada di dalam diri kita. Belum selesai di sini ya. Jadi ini intinya ya, supaya kita merasakan kalau sesuatu yang kita lakukan itu adalah dilihat oleh Tuhan. Supaya apa? Ya supaya kita tidak melakukan hal-hal yang keji dan munkar. Jadi kalau kita misalnya mau melakukan penipuan gitu ya, menipu orang gitu ya, nggak jadi. Oh Tuhan kan berada dalam diri kita, jadi dia tahu. Nggak jadi ya, maksudnya seperti itu. Jadi bukan menganggap Tuhan itu adalah diri kita. Kemudian dalam konsep pewayangan ya, oleh Wali Songo ini disimbolkan dengan lakon Bimo Suci, yaitu Bimo itu ya Werkudara ya. Bimo ini kan muridnya Dorna ya, tapi sebetulnya Dorna ini ingin membunuh Bima gitu, karena hasutan dari para Kurawa. Ya, gimana cara bunuhnya? Oh gini aja, kata Dorna. Bima, kamu cari air keabadian, yaitu air Perwitasari gitu ya. Akhirnya carilah dia kemana-mana Bima ini. Pada saat dia mencari Bima ini, itu nggak ketemu-temu. Akhirnya ketemulah dalam pewayangannya, ceritanya ini ketemulah Dewa Ruci. Dewa Ruci ini kalau istilahnya di pewayangan Sang Hyang Wenang gitu ya, atau yang berkuasa ya. Intinya dia bertemu dengan Tuhan gitu, diibaratkan seperti itu. Apa yang terjadi? Dewa Ruci ini kalau digambarkan dalam pewayangan itu kecil lah, segini, kecil sekali gitu ya. Kalau Bima itu sosoknya besar sekali. Pada saat itu Dewa Ruci berkata kepada Bima, Bima, masuklah ke dalam diri saya. Apa yang dikatakan Bima? Loh, kamu itu kecil sekali, bagaimana aku bisa masuk ke dalam tubuhmu? Sedangkan badanku besar, kata Bima. Sudah, jangan banyak omong, kamu masuk. Intinya akhirnya masuklah Bima itu ke dalam tubuh yang kecil tadi ya. Apa yang terjadi? Di sana itu dia merasa kecil Bima, karena di situ adalah alam yang sangat besar. Alam yang sangat besar, sangat indah gitu loh. Jadi pas disuruh keluar sama Dewa Ruci, Bima, kamu keluar dari sini. Udah saatnya kamu keluar dan balik kalau nggak mau katanya. Aku nih enak di sini nikmat lah. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau udah ketemu Tuhan itu, yang diibaratkan yang kecil tadi masuk ke dalam itu, ternyata di situ seperti alam semesta yang indah gitu. Dan Bima ini nggak mau keluar dari dalam badannya Dewa Ruci. Kemudian ya intinya akhirnya Bima itu diberi pengertian, kamu keluar dari sini karena masih banyak tugas-tugas yang harus kamu lakukan. Keluarlah Bima dan baliklah ke Pandawa 5. Nah, konsepnya di situ ya, itu ceritanya itu masalah tadi. Sesuatu yang kita anggap kecil tadi, kita masukin ke dalam gitu ya. Ternyata itu besar dan luas sekali. Konsep-konsep ini atau istilahnya Manunggaling Kau Gusti ini yang dalam ketauhidan itu adalah seperti itu. Di mana dikonsepkan oleh Maulana Rumi, kemudian juga dikonsepkan oleh Sunan Kalijogo dengan cerita Bimo Suci, yang kalau kita tahu di cerita Indianya juga aslinya itu nggak ada ya, ini rekayasa cerita lah gitu. Seperti kalau cerita Petruk jadi ratu gitu ya di pewayangan itu nggak ada. Maksudnya tidak ada di kitab-kitab agama Hindu aslinya. Karena cerita wayang ini itu memang diadopsi dari kitab-kitab agama Hindu ya, entah Mahabharata, entah Ramayana, ya, diambil dari situ. Kemudian diolahlah oleh Sunan Kalijogo. Kita ambil kesimpulan teman-teman. Yang pertama itu artinya adalah konsep kesetaraan pada perubahan sosial, yang artinya sesi Tujenar ini mengajarkan tidak ada perbedaan antara masyarakat tingkat atas yaitu Gusti dan masyarakat tingkat bawah yang disebut dengan Kaulo. Yang ada adalah masyarakat, yang diambil dari bahasa Arab syarakat. Yang kedua tentang konsep ketauhidan yang dijelaskan dalam Jalaluddin Rumi, kemudian juga kisah Bimo Suci dari pewayangan yang digambarkan oleh Sunan Kalijaga. Jadi sebetulnya budaya kita ini indah sebetulnya, dengan
dengan konsep-konsep Wali Songo ini sebetulnya indah. Nah, suatu saat Pak Gid akan lagi membahas tentang Kapitayan dan Wali Songo. Oke teman-teman, menurut Pak Gid cukup sekian dan terima kasih.